Enggak begitu gaji saya. Sebenarnya hidup itu, setiap manusia itu khalifah, pilihan yang dipilih Tuhan. Jadi sebenarnya orang ini hidup suara garis, dia sudah gariskan. Fajar jadi sekarang jadi orang entertainment, orang jadi orang entertainment terbaik, insya Allah sampai nanti. Itu sudah digariskan. Cintamu untukku tak seperti janji yang terucap begitu mudah. Iya. Enggak begitu gaji saya. Sebenarnya hidup itu, setiap manusia itu khalifah, pilihan yang dipilih Tuhan. Jadi sebenarnya orang ini hidup suara garis, dia sudah gariskan. Fajar jadi sekarang jadi orang entertainment, orang jadi orang entertainment terbaik, insya Allah sampai nanti. Itu sudah digariskan. Dan itu bisa saja itu adalah sebuah pilihan dari setiap diri. Seperti orang merantau itu adalah sebuah pilihan, dan pulang sukses itu adalah sebuah tujuan. Begitulah hidup. Jika kita macam di perempatan, kita bingung mau belok mana, kita pengen cari kebebasan di mana, kita pengen terus, ya tidak ada yang melarang, karena itu adalah sesuatu pilihan kita masing-masing. Kita mau belok kiri, nggak ada yang melarang, itu adalah pilihan. Dan pulang sukses itu adalah sebuah tujuan pada mereka yang berani menyatakan sesuatu yang belum tentu mereka rasakan. Ya kadang, tapi memang kadang sesuatu itu harus kita jalani. Iya. Biar dapat jawaban dari, karena manusia ini tipikalnya penasaran, nggak pernah puas. Saat dapat apa yang dia penasaran saat itu, Nggak puas. akan muncul lagi satu masalah yang nggak pernah puas. Jadi ibarat kita, wah ternyata enak jadi artis ya, dikenal orang kayak gini-gini. Setelah jadi artis, ternyata banyak yang pengen jadi pengusaha. Jadi banyak yang pengen punya banyak bidang Pengusaha. mata pencarian gitu. Jadi ya ibaratnya, Iya, memang kehidupan itu adalah, kalau bisa saja kita menjadi apa sesuatu yang kita inginkan, itu tidak ada yang melarang. Karena itu adalah sebuah pilihan bagi diri kita sendiri. Semua tergantung diri kita sendiri. Kita mau jadi apa, itu tergantung kita sendiri. Jika Anda punya masalah, ingatlah, itu bukan masalah saya, itu masalah Anda. Bisa dikerjakan. Iya kan? itu CDL. Iya. Jadi kayak dulu Halo semuanya, welcome yang sudah bergabung, thank you. kita lagi ya. Dulu itu saat kita masih SD, pengen ngerasain kayaknya, Dewasa. iya enak jadi anak SMA ya. Udah bisa bebas, udah bisa bergaul kemana-mana, pulang malam gak apa-apa lah ibarat Iya. kata waktu itu. Tapi saat SMA, orang udah mulai beranjak ke lebih dewasa, lebih banyak tanggung jawab, pengen kembali kayak anak-anak yang gak ada pikiran kayak tanggung jawab. Besok gua harus bayar ini, besok gua harus biayain ini. Mereka tuh pengen jadi kayak anak-anak yang nggak kenal namanya cinta, namanya hidup. Yang mereka kenal ya sekolah, belajar, minta jajan. Jadi ya Itulah sebuah pilihan dari manusia, Pak. Saat mereka di kampung, mereka pengen healing di gunung. Saat di gunung pengen balik. Ngerti nggak? Saat kita di kampung, kita pengen healing ke gunung. Udah sampai di gunung, keingat, wah
enak ya di kampung. Udah balik lagi ke kampung. Kangen kasur. Iya, kangen kasur, kangen ya seseorang. Kayak gitu lah. Tapi ya sebenarnya intinya adalah jalan. Iya. Jalani, cintai, syukuri. Salah ya, seperti itu. Kita jalani apa yang kita pilih. Kakak Ilo milih jadi penyanyi, dijalani. Iya. Habis itu kalau nggak ada unsur cinta, juga pekerjaan itu nggak bakal jadi sesuatu. Kalau nggak ada unsur cinta di dalam kerjaan itu, sertai cinta. Habis itu terakhir syukuri. Maksudnya dalam pekerjaan itu adalah bukan kita berpikir untuk dengan duitnya yang kita dapati di situ, bukan itu, melainkan dari mana rasa cinta kita agar bisa memiliki pekerjaan itu hingga kita mencintai pekerjaan itu. Pada akhirnya kita tidak perlu lagi seberapa yang mereka kasih sama kita, karena kita sudah punya etalase di bidang pekerjaan itu adalah kita sudah mencintai pekerjaan itu. Kita sudah menyayangi pekerjaan itu, kita sudah sampai di titik itu. Yang terinci adalah jika seseorang mencintai pekerjaannya, mereka tidak akan memikirkan tentang seberapa banyak hasil yang dia dapatkan di dalam bidang pekerjaan itu. Sebenarnya intinya duit itu bonus. Iya. Nominal itu bonus. Yang sebenarnya bayaran yang paling tinggi tahtanya itu adalah rasa syukur kita. Bayaran buat jiwa batin, kita kerja, Fajar kerja sebagai sekarang nih public figure. Sebenarnya duit itu bonus kan. Yang intinya itu bayaran tersendiri buat hati, buat jiwa kita. Iya. Wah, alhamdulillah udah sampai di titik ini. Jadi nominal yang tak terhingga itu adalah rasa syukur. Rasa syukur kepada si bos yang di atas. Tapi ya kayak yang kita omongin tadi, Coba kita bermain BK aja ini. jangan Berdua. jangan biar kayak gitu. Jangan juga tidak lihat-lihat ke sini. Oke, Mas apa dulu, hai. Oh iya, Semuanya welcome ya, selamat bergabung ya. Maaf jika nggak kebaca ya. Karena ada rasa kita. Jadi konsepnya kita hari ini lagi di sebelum maghrib tiba. Iya. Buat Jakarta. Tidak bisa biarin aja. Kan itu mau disimpan. Apa? Kan itu mau di-save kan. Videonya kan mau di-save. Oh. Dari PK. Jadi udah nggak konsep ini gitu. Iya. Tapi senang kan sekarang Fajar posisinya sekarang Iya, syukur. udah terhitung viral lah, maksudnya udah terhitung artis lah di entertainment manapun kan. Tapi saya kan bukan artis. Saya hanya manusia biasa yang anak kecil mau menanjak ke remaja, belajar, datang di kota besar untuk mencari sesuatu yang selama ini saya cari di Gorontalo. Oke. Kelanjutan mimpi ya, maksudnya dulu kan bermimpi, sekarang ngejalanin mimpi. Nah, dan semua orang itu dalam fase yang sekarang kita jalanin ini, ngejalanin mimpi, akan ada masa dimana kita itu lupa. Maksudnya sering kita ngeluh capek, Iya. sering kita ngeluh kapan sih waktu enak duduk ngopi gitu, nggak diganggu gitu, nggak ada yang ngatur gitu. Tapi sebenarnya kita lupa bahwasanya ini mimpi kita saat itu. Kayak bentuk kita cinta sama orang kan. Iya. Kita cinta nih sama satu perempuan. Saat kita udah mulai bosan, kita lupa awal kita berusaha buat dapatin perasaan dia.
Tapi pas udah dapat bilang, ternyata gue bagian tadi dia. Iya, unsur bosan itu pasti. Akan ada sekuat dan sehebat seperti Ultraman pun dia yang bernama jago atau hebat kuat. Yang namanya kalau hati yang udah terkena, pasti dia tidak akan bisa merasakan sakit hati yang selama ini terhianati. Dan dia tidak akan bisa melewati sesuatu yang ingin dia bisa nikmati. Itulah adalah sakit hati dan arti sebelum mati. Semua orang pasti mati. Tinggal ini kayak gini nih. Ini hanya lembaran. Dan ujung-ujungnya ya hanya statusnya yang sama. Ini kertas yang kita perjuangin dalam hidup, sertifikat rumah, tanah, lahan lah atau perusahaan. Beli mobil dapatnya apa? STNK doang kan? BPKB doang kan? Beli rumah juga sama kan? Tapi itu hanya akan jadi tetap kertas. Maksudnya, iya saya ngerti. Semua yang mereka inginkan pada akhirnya tetap hanya jadi kertas. Iya. Tanpa mereka tahu bahwasannya amal kita yang sebenarnya yang bakal membawa kita pada kehidupan selanjutnya. Jadi apa yang kita perjuangkan di hidup ini, semua kita ini perjuangin kertas. Iya. Beli rumah, sertifikat rumah. Beli tanah, sertifikat tanah. Beli mobil, BPKB, STNK, kertas juga kan? Pada akhirnya itu semuanya hanya kertas. Padahal yang jadi kertas. Dari ini apa ya? Duit kan? Ini kita beli. Kita bukan beli dari rumah langsung rumah doang, tapi kita beli ini kertas. Sesungguhnya hanya ini kertas. Mau beli ini STNK, itu kan kertas. Mau beli BPKB, itu kertas. Mau beli rumah, pada akhirnya itu dari sertifikat. Itu adalah kertas. Jadi kita ini hidup yang kita kejar saat ini adalah ujung-ujungnya adalah kertas. Kita nggak tahu sebenarnya, dan banyak banyak manusia yang sekarang ngejalanin hidup sebab akibat mereka itu hidup itu perjanjian awal sama Tuhan itu mereka lupa. Bahwa kan hidup cuma diminta dua, mintalah dan sembahlah. Oh iya, ngerti. Jam seperti meminta harus bersembah. Iya, harus nyembah gitu. Nyembah kepada Yang Maha Kuasa. Ini adalah cerita tentang kehidupan, di mana seseorang akan merasakan dewasa. Dari lahir dia menanjak ke dewasa. Dari dewasa pasti dia akan merasakan sesuatu yang selama ini dia sesali. Pasti dia akan bingung untuk menjalankan sesuatu tentang kehidupan. Pasti itu yang didapatkan selama ini dalam kehidupan. Dan kenyataan adalah pada akhirnya kehidupan ini hanyalah seperti air putih. Kehidupan itu jangan buat seperti air putih. Misal kita pengen jadi seperti mereka. Pada saat kita sudah jadi mereka, kita pengen kembali lagi ke asal mula kita sendiri. Jangan buat yang seperti begitu itu seperti air putih. Yang terinti adalah jangan buat pekerjaan itu seperti air putih yang kita inginkan hanya sesaat saja, tapi buatlah sesuatu yang kalian inginkan itu adalah seperti air putih. Setiap hari selalu ada buat kamu. Air putih itu selalu menemani kamu. Di mana yang kau haus, dia selalu menemani kamu. Dia selalu mengasih saran agar bisa engkau untuk semangat bangkit dari apa yang engkau inginkan. Berarti itu maksudnya sifat air. Iya. Dan kesuksesan itu jangan pernah berpikir panjang atau banyak tentang kesuksesan. Karena kesuksesan itu hanyalah seperti dua di antara dua hal ini, seperti banyaknya tempe, nggak ada yang tahu. Jadi kayak gitu. Kita kembali ke kertas tadi. Iya. Apa yang kita perlombakan
setiap hari, yang kita perjuangkan setiap hari, fisik kita yang capek, otak kita yang capek, yang kita kejar ini hanya kertas. Ujungnya adalah kita bakal nerima kertas terakhir itu saat kita pulang. Buku Yasin. Kalau di Muslim kan ada namanya buku Yasin kan, yang ada foto kita. Itu juga kertas kan. Kalau di Kristiani atau yang lain itu ada nama sertifikat kematian. Jadi ujungnya yang kita kejar di dunia ini hanya kertas ya. Masuk kan? Masuk akal kan? Ujungnya yang kita kejar di dunia ini Seperti mau umroh, itu kan beli apa? Beli tiket itu kan kertas. Kertas. Mau naik umroh, mau ke sana ke sini, mondar mandir, semua itu kan hanya kertas. Dan ini kita ini diperbudak sama kertas ini. Yang bisa saudara pun bisa jadi orang lain. Iya. Orang lain pun begitupun sebaliknya bisa jadi saudara karena ada ini. Dan ini yang harus kita hindari sebenarnya. Kalau kita hidup berdasarkan kertas ini, namun tidak ada kepercayaan untuk mencintai pekerjaan. Nah, jadi sulit untuk dilaksanakan. Dan sulit juga orang-orang itu bakal ngerti hakikat hidup mereka itu buat apa sebenarnya. Jadi apa yang kita jalani sekarang ini, kayak posisi Fajar sekarang udah jadi kayak gini, kakak Ilo juga udah jadi kayak gini. Ini bentuk dari syukur. Iya. Maka bersyukur, maka akan ku tambahkan nikmatnya. Iya. Ngerti. Seperti itu harusnya. Jadi ya, yang kita kejar di hidup ini kertas saja. Intinya hidup ini ya simpel aja, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu mencari kertas yang seperti begini banyak. Karena yang ditakuti adalah nanti saat nggak ada mereka butuh ini. Saat ini banyak mereka bingung mau mana yang beli, iya kan? Iya. Hidup ini apa ya? Perlu pakai duit. Ya, memang segala sesuatu Hidup harus pakai duit. Hidup tidak perlu pakai duit, tapi yang sesuatu yang kita inginkan semua harus butuh duit. Iya, emang kita nggak bisa ngindarin bahwasanya segala sesuatu di dunia ini butuh yang namanya duit kan. Tapi bukan berarti duit itu bisa menjajah diri kita sampai kita bisa lupa sama bos yang di atas, kita bisa lupa sama saudara-saudara kita, orang tua kita apalagi yang paling utama kan. Jadi itu yang kakak Ilo paling hindari itu terbuai dengan keadaan. Hati-hati. Kalau kita udah mulai terbuai dengan keadaan, kita bakalan lupa di mana tempat asal usul Yes. asli kita. Kita bakal lupa siapa kita bakal lupa siapa orang tua kita. Siapa orang yang pernah menolong kita. Kehidupan Yes. ini 3 orang saja yang harus kita ingat. 3 orang. Dimana saat kita jatuh mereka selalu ada. Dimana saat kita jatuh mereka hanya pergi. Dan dimana kita tak punya apa-apa hanya mereka biarin. Kita harus ingatin itu 3 orang itu yang harus diingat. Dilihatin doang ya. Iya, hanya dilihat. Dilihatin doang. Jadi gitu yang diketawain. Iya sih. Tapi itu bentuk ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sebelum kita mencapai sesuatu yang kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Nikmat kecil ke nikmat besar. Iya. Ya, kayak gitu. Iya, tapi memang kalau kita kembaliin ke diri kita lagi, sebenarnya sifat natural manusia kayak gitu. Ya kalau udah malaikat kan mereka tuh ya emang udah dekat sama Tuhan. Manusia ini dikasih nafsu. Nah, nafsu itu banyak gitu, nafsu kayak Nafsu makan, pengen A, B, C sampai Z. Itu nafsu. Sehingganya banyak yang namanya nggak pernah puas. Manusia nggak pernah puas. Iya emang. Nah sifat natural manusia itu emang nggak pernah puas. Punya sepatu, pengen lagi yang baru. yang Jordan Dan segala udah Jordan, pengen yang Kubota. Udah Kubota, pengen yang seperti pemain bola.
Jadi inti dari pembahasan ini adalah Inti dari pembahasan cerita kali kita ini adalah sebelum maghrib tiba, yaitu kita menceritakan tentang kehidupan. yes. Ini bersama sahabat saya yaitu Kakak Ilo. Saya dengan dia dipertemukan secara tiba-tiba, diperjelaskan secara nyata, mungkin dipisahkan oleh Mulai Maha Kuasa. pasti semua orang bakal mati. Iya, Kesimpulan hidup ya itu bakal mati juga. Cuma yang terpenting tetap bawa amal baik. iya. Amal Dan baik. nikmati waktu yang telah berjalan ini, karena terkadang waktu yang singkat itu bisa menjadi kenangan. Waktu yang kita pengen apa ya, pengen marah, pokoknya pengen apa ya, nafsu kita naik, itu bisa saja menjadi kenangan hal besar bagi kita yang kita sekarang. Seperti kemarin kita pengen manjat kelapa atau apa, terus kita dimarah, terus orang tua kita ke bawah-bawah. Pasti sekarang kita berpikir, wah lebih baik saya nggak gitu ya, biar nggak ke bawah-bawah gini. Semua kan berpikir tentang nafsunya sendiri. Iya. Maka itu lo adalah nikmati waktu yang telah berjalan. Sebelum waktu tidak pernah mengatakan dan waktu tidak pernah berbicara bahwa jangan meremehkan saya, atau macam meremehkan seperti begini ya, bentar ya, tunggu jangan gini, jangan. Okay. Karena waktu tidak pernah berhenti untuk kita yang mengatakan bentar kepada seseorang. Bentar kepada seseorang, waktu yang telah menunggu kita, bukan kita yang menunggu waktu. yes. Dan dia nggak bisa diputar. Iya, Dia jalan terus. bisa diputar kalau dibanting tuh. Ya. Semua adalah tergantung pilihan kita sendiri. Kita mau ikut apa ya, seperti sekolah, kita berharap atau berpikir bahwa sekolah itu kita akan mendapatkan masa depan yang nyata. Bisa saja sekolah itu adalah etalase kalau kita tak punya apa-apa di masa muda kita yang akan datang. Tapi percayalah, pendidikan belum tentu dan tidak akan membawa Anda dalam kesuksesan, tapi pengalaman yang tertentu membawa Anda kesuksesan. Seperti misalnya begini, dalam pendidikan kita hanya saya pengen jadi dokter, polisi, tentara. Pada akhirnya mereka belum tahu bahwa yang diperjuangkan itu dan dalam proses itu adalah sesuatu yang telah mereka jalani. Sedangkan pengalaman mengasih banyak cara, dengan banyak banyak pikiran dan banyak inspirasi yang kita dapati. Seperti begini, seperti kita punya pengalaman, kita pengen ngelamar kerja, pasti kita udah tahu, oh iya ini begini kan. Dia udah tahu karena dia punya pengalaman di bidang pekerjaan. Skillnya udah ada. Iya, Maksudnya adalah pendidikan itu wajib. iya, Dan pendidikan itu, apa yang kita dapatin di dunia pendidikan itu juga wajib. Dan ujung-ujungnya adalah pendidikan itu hanya akan menjadi titel dan identitas kita. Yang sebenarnya nentuin sukses kita itu ya diri kita. iya. Diri kita. Kan diri kita kan yang menjalani. Mau sesusah apapun kita mau kita ceritakan kepada seseorang di samping kita, bisa saja mereka tidak akan peduli. Apalagi sahabat terdekat kita, paling mereka hanya mendengarkan. Setelah itu apa kata mereka? Yang sabar ya. Hanya itu. Iya, demikianlah waktu yang telah menjawab semua. Thank you for meeting. Welcome ya semuanya, thank you yang sudah bergabung. Pembahasan kali ini adalah menceritakan tentang kehidupan. Jadi kita nih sedikit sharing tentang perjalanan kita sampai ke Jakarta. Dari gimana caranya kita bersyukur dan tetap optimis ngejalanin. Dan kita, itu tadi kesimpulan kita, jalani, nikmati, cintai, sama syukur. Karena percuma kalau kita menikmati kalau kita nggak cintai kan. Jadi sebenarnya adalah jalani, cintai, syukur. Jalani apa yang kita pilih, mimpi kita, cintai apa yang kita pilih, dan syukuri apa yang kita pilih. Udah gitu doang, close.
selesai. Pada akhirnya yang kita kejar di dunia ini kan hanya kertas. Tapi bagi saya dalam pekerjaan itu, jika kita pengen mengejar kertas, seperti misalnya kita pengen beli rumah, kita harus menetap di suatu tempat itu. Jangan kita berpikir pengen beli rumah gini. Bisa saja kita berpikir, tapi kita harus berpikir dengan saldo. Oke. Karena itu yang menentukan Ya, sesuatu yang kita inginkan. Berarti kita kembali ke kertas ini ya. Iya. Kita kembali ke kertas lagi nih. Iya. Kayak tadi, ya emang nggak semua hal tentang duit di dunia ini. Tapi apa-apa di dunia ini juga harus butuh duit. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa selalu ngebelakangin duit. Kita tetap harus butuh duit. Tapi yang paling pokok adalah cintai yang menciptakan kita Iya. juga. Gitu. Jadi apa saja yang kita minta, kayak kalau di Muslim tuh namanya hajat. Ada hajat apa aja nih yang kita pengen nih. Contoh kayak beli rumah, beli mobil, minta gitu. Dia tuh cuma pengen kita minta dan nyembah. Kan percuma juga kita meminta terus kita nggak bekerja. Yes. Kita berdoa untuk memiliki mobil, itu bukan berarti kita dapati. Maksudnya jika kita belum mendapati, bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan hajat-hajat kita, melainkan kita saja yang malas mengerjakan sesuatu. Iya. Melainkan sujud kita yang jarang untuk mengerjakan sesuatu yang ingin kita lakukan, ingin kita pegangkan gitu. Semua hanya tergantung di diri kita sendiri kan. Iya. Ya itu, eksekusinya juga sama. Kerjain, dinikmatin, terus cintai gitu. Kalau pengen apa-apa ya kerja gitu. Kerja ya kayak tadi nih, kalau kita kerja apa-apa melulu kita langsung ke duit juga kan bakal sulit juga. Cintai dulu gitu. Karena nanti ada juga yang lebih besar bakal dikasih, karena sebagai bentuk kita mencintai kerjaan kan. Ya kayak gitu. Thank you ya. Thank you semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf jika belum disapa. Semoga kalian semua berikan umur panjang, sehat selalu, Amin. dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan segala urusan-urusan, Amin. dikabulkan segala hajat-hajat kalian, Amin. Amin. diijabah apa yang kalian inginkan. Amin. Pokoknya ya, doa-doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Mohon maaf ya, sebelumnya saya mengucapkan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun belum lebaran, tapi sebelumnya kita mengucapkan itu sebelum kita akan mungkin tidak dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan dipertemukan oleh Yang Maha